Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Jadi sebelum kita belajar pada hari ini, terlebih dahulu silahkan untuk berdoa. Nah, jadi kepada yang bertugas untuk memimpin doa pada hari ini, silakan untuk dipimpin doanya. Siapa yang memimpin doa? Oh iya, silakan Pak Reka, silakan pimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, jadi pada hari ini kita sebelum memasuki ke pembelajaran matematika yang akan kita bahas pada hari ini ataupun yang akan kita pelajari pada hari ini, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar matematika. Ada yang masih ingat kemarin apa judulnya atau yang kita bahas kemarin? Iya, mengurutkan bilangan bulat dan membandingkannya. Ya, jadi pada pengurutan bilangan bulat ya. Jadi pada garis bilangan bulat itu ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Nah, sekarang Bapak tanya, ya silakan untuk Jason. Kalau yang sebelah kiri pada garis bilangan yang kita pelajari di hari kemarin itu nilainya positif atau negatif? Iya, negatif. Berarti sebaliknya kalau yang ada di sebelah kanan nilainya adalah positif. Ya. Kemudian selanjutnya ya kepada Kelvin, coba tentang nilai bilangan bulat, kalau semakin ke kanan, kira-kira nilainya semakin besar. Kalau semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Ya, jadi untuk hari ini masih tentang bilangan bulat. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar bilangan bulat. Ya, jadi bilangan bulat yang akan kita pelajari pada hari ini adalah operasi hitung bilangan bulat. Yang mana operasi hitung itu terdiri dari penjumlahan, kemudian pengurangan, ya perkalian dan pembagian. Ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat saja. Nah, jadi untuk yang nomor 1 di sini ya, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya. Adapun ya pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai ataupun yang diharapkan dapat dicapai setelah nanti kita melewati proses pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu siswa dapat menemukan hasil penjumlahan bilangan bulat. Kemudian yang kedua, siswa dapat mendemonstrasikan penjumlahan bilangan bulat dengan alat peraga. Kemudian siswa dapat menguji sifat asosiatif pada penjumlahan bilangan bulat. Kemudian yang keempat, melalui proses pembelajaran, siswa dapat membuktikan sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini, ataupun yang diharapkan nanti setelah kegiatan pembelajaran ini berakhir. 4 kompetensi ini itu kamu kuasai. Ya, jadi sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, ya, sekarang kamu lihat pada layar ya. Nah, jadi itu kegiatan Ayo Mengamati. Yang mana pada kegiatan Ayo Mengamati ataupun
pengamatan ini, kamu lihat di situ ada gambar apa? Iya, gambar kapal selam ya. Jadi kalau dari kejauhan seolah-olah itu seperti ikan ya. Ya, jadi padahal itu bukan ikan, itu adalah kapal selam. Ada yang tahu kapal selam itu kira-kira tempatnya di mana? Oh iya, ya. Jadi kalau yang namanya kapal selam itu, jadi kata kuncinya selam berarti air. Jadi kapal selam itu tempatnya ada di dalam air atau ada di dalam laut ya. Ya, jadi kamu lihat, silakan dibaca dengan seksama tentang pengamatan ini. Atau boleh kita baca bersama saja ya. Ya, jadi ada yang membaca dengan kuat. Ya, silakan kepada Agung dibaca yang kuat Bung ya. Jadi biar yang lain juga mendengar. Ya. Pengamatan pada kapal selam hasilnya adalah sebagai berikut. Iya, jadi kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Berarti ini permukaan laut. Kapal itu ada di bawah sekitar 20 meter. Nah ini ya. Jadi ini posisi 0. Kalau dia turun ke bawah pada garis bilangan, kalau dia ke kiri berarti berkurang. Jadi nilainya adalah negatif. Ya, jadi dia berada di negatif 20. Kemudian posisi kapal selam itu karena ada ombak ya, jadi ada arus deras di laut. Jadi takut nanti kalau kapal selam itu oleng atau lain sebagainya. Nah, jadi kapal itu dari awalnya tadi 20 ya, negatif 20 meter itu akan dinaikkan mendekati ke permukaan. Nah, jadi naiknya itu sekitar 8 meter. Ya, jadi sekitar 8 meter. Nah, kemudian posisi akhir kapal selam berada pada. Nah, jadi di situ dapat kamu lihat ya. Jadi negatif 20 karena awalnya tadi dia berada di ya kedalaman negatif 20 meter. Kemudian kalau dia naik berarti secara tidak langsung kan ditambah ya. Ditambah karena nilai negatif lalu nilai positif 8. Jadi dia bergeser mendekati ke angka 0, berarti ditambah. Jadi ditambah 8. Berapa hasilnya? Betul ya. Jadi negatif 12. Jadi begitu cara dalam menghitung bilangan bulan atau penjumlahan bilangan bulan ya. Ya, jadi terkait dengan permasalahan yang Bapak sampaikan di pengamatan yang pertama ya. Jadi tadi kalian sudah mencoba menganalisa, kemudian mengamati, membaca dengan seksama, lalu kalian sudah mencoba juga melakukan ya penjumlahan bilangan bulan sesuai dengan keberadaan kapal selam ini tadi. Dari pertama dia berada, kemudian dia dinaikkan mendekati ke permukaan ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya silakan kepada Manmo ya. Oh iya ya, jadi Manto ya tentang cara penjumlahan bilangan bulan itu dapat kita lakukan ya dengan menentukan ataupun kita melihat pada garis bilangan. Jadi penjumlahan bilangan bulan itu dapat kita lakukan
melalui garis bilangan. Atau ya, jadi nanti Bapak hari ini akan memperkenalkan kepada kalian tentang suatu alat dalam penjumlahan bilangan bulat ya. Jadi alatnya itu namanya ya. Nah, ini. Jadi nama alatnya itu adalah peta pintar ya. Ya, jadi kamu lihat di sini. Ini adalah daun yang masih hijau. Berarti daunnya ini masih hidup, ada daun segar. Sedangkan ini itu adalah daun kering, daun yang sudah layu. Nah, daun ini ya, daun yang masih berwarna hijau itu mewakili untuk bilangan yang positif. Lalu nanti daun kering ya, daun yang telah layu itu akan mewakili bilangan yang negatif. Kemudian pada kotaknya itu sendiri, pada peta pintarnya, untuk yang daun hijau ya, nanti itu akan kita susun pada kolom pertama. Jadi ini barisnya ya, jadi ini baris, ini tiap kolomnya, kemudian barisnya. Baris yang pertama ini khusus kita isikan sejumlah angka bilangan bulat. Kemudian ya, yang di kolom atau baris kedua, setiap kolomnya nanti itu akan berisi sesuai dengan bilangan negatifnya ya. Nah, jadi ini alat peraga yang nanti akan kita pakai pada saat nanti kita mengoperasikan penjumlahan bilangan bulat. Jadi nanti ini akan kita demonstrasikan ya. Ya, sebelum kita sampai kepada pembelajaran selanjutnya, jadi silakan di sini pengamatan yang kedua terkait dengan permasalahan penjumlahan bilangan bulat ya. Jadi kalau yang tadi itu kita hitung sama-sama ya. Nah, sekarang yang pada pengamatan ini kamu lihat, ini kapal selam juga, kapal selam kembali. Jadi kamu baca, coba kalian hitung soal berikut ya. Jadi kapal selam berada pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Berarti kalau di bawah permukaan laut nilainya adalah negatif. Kemudian kapal selam itu diturunkan lagi sedalam 6 meter. Nah, jadi ini ya, awal mulanya dia berada di kedalaman 8 meter. Jadi ini permukaan, jadi di sini 8 meter. Terus dari sini diturunkan lagi, berarti nilainya semakin berkurang nanti ya. Ya, jadi 8, kemudian turun 6 lagi. Ya. Ya, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing tentang pengamatan ini, pengamatan yang kedua ini ya. Jadi nanti kalau sudah selesai, sudah ketemu jawabannya, nanti kita akan suruh kalian untuk menjawabnya sesuai dengan kelompok kita yang kita suruh untuk maju ke depan ya. Silakan ya, silakan berdiskusi dengan teman-teman ya. Ya, selesai ya. Ya, jadi sudah selesai. Gimana, sudah ketemu ya jawabannya? Iya, ya. Siapa yang mau maju ke depan? Atau kalau tidak, ya silakan dibacakan saja dari tempat duduknya, berdiri tapi ya. Ya, coba yang lain nanti kita dengarkan hasil jawaban dari kelompoknya ya. Ya, silakan kelompok 1, siapa yang akan mewakili
berdiri lalu dibacakan hasil kerjanya, ya. Iya, iya. Gimana kira-kira kelompok 2 tentang apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 1? Jadi jawaban mereka tadi negatif 8 lalu ditambah karena turun lagi negatif 6 tadi. Negatif 6 ya? Iya. Jadi negatif 8 ditambah negatif 6. Jadi hasilnya berapa tadi? Ya, negatif 14. Coba sekarang kelompok yang kedua. Gimana jawabannya? Ya, siapa yang akan membacakan? Ya, silakan, Ani ya. Iya. Jadi kelompok 1, kelompok 2 jadi sudah berhasil ya, sudah bisa sama-sama menjawab apa yang ditanyakan pada permasalahan yang Bapak tayangkan di depan tersebut. Ya, jadi kalau kalian lihat di buku matematika kamu ya, jadi di sini buku matematika siswa. Jadi itu ada pada halaman 18 ya. Nah, ini ya. Jadi halaman 18, halaman 19 ya. Jadi halaman 19. Ya. Kemudian selanjutnya tadi sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan ya. Jadi pada hari ini kita akan menjumlahkan bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga kita, apa namanya? Ya, peta pintar. Ya, sebelum kita berdemonstrasi, kamu lihat. Jadi di sini itu sudah ada Bapak buatkan 2 contoh penjumlahan bilangan bulat ya dengan menggunakan peta pintar ya. Coba silakan dibaca ya soalnya yang ada di bawah. Contoh soal pengoperasian. Contoh soal pengoperasian 6 ditambah 4 negatif 4 ya. Ini ya. 6 ditambah negatif 4. Nah, sekarang kamu lihat pada peta pintar. Ya. Jadi yang lain silahkan kalian susun daunnya mengikuti langkah yang ada di layar ya. Pada peta pintar yang sudah disediakan itu ya. Ya, jadi susun seperti ini. Jadi cara menyusunnya 6. Coba 6 itu nilainya tadi positif atau negatif? Positif. Ya, jadi kalau positif kita susunnya itu di baris yang pertama. Ya, jadi susun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, coba disusun. Ya. Ya, sudah ya. Nggak ada yang lebih ya? Oh, nggak ada ya. 6 ya. Kemudian siapkan daun kering. Ayo ambil daun keringnya. Ya. Lalu daun kering itu tadi mewakili bilangan yang negatif. Ya, jadi sekarang kita lihat daun kering. Kita susun di baris bawah. Kolom terisinya akan ada 4 karena bilangannya itu negatif 4. Ya, disusun. Kalian lihat di sini susunannya. Coba disusun. Sudah? Ya, sudah. Kalau sudah, coba sekarang kita pasangkan ya. Kita pasangkan. Coba ini ada pasangan ya. Ya, ini ada pasangan.
ini ada pasangannya, ini ada pasangannya, ini ada pasangannya. Coba kalian lihat sekarang, ini ada nggak pasangannya? Tidak, ya. Ini ada tidak pasangannya? Tidak. Nah, jadi cara mencari jawabannya, ya, pada peta pintar tersebut. Nah, sekarang kita lihat yang tidak ada pasangannya ini ada berapa? Ada dua. Coba nilainya positif atau negatif? Positif, ya. Jadi karena dia berada pada baris positif, ya, bukan negatif, ya. Jadi barisnya itu adalah di baris bilangan positif. Berapa? 2. Jadi 6 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 2, ya. Coba masing-masing kelompok sekarang memperagakan contoh yang kedua, ya. Silakan coba disusun, ya, sesuai dengan soalnya. Disusun sesuai dengan soalnya, ya. Ya, silakan, ya. Ya. Pengoperasian negatif 8 ditambah 5. Negatif itu daun kering, positif daun yang masih hijau. Coba disusun. Yang pertama, ambillah bilangan negatif dulu, daun kering dulu. Taruh di tempat posisi untuk daun kering atau yang negatif. Coba ada berapa kolom yang terisi? Ya, 8. Terus yang pada baris bilangan positif ada 5. Coba sekarang kita hitung. Coba dihitung. Ada berapa yang tidak punya pasangan? 3, ya. Coba kelompok 2. Jadi tadi untuk mengetahui hasilnya kita lihat yang tidak ada pasangannya, ya. Jadi tadi daun kuning tidak ada pasangannya sebanyak 3. Jadi jawabannya berapa? Iya, negatif 3, ya. Negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena 8 itu negatif ditambah positif 5, ya. Jadi kalau pada garis bilangan itu nanti akan kelihatan sekali jalannya, ya. Ya, jadi nanti itu pun akan kita lakukan pada garis bilangan. Kalian yang akan melakukan bentuk penjumlahannya pada garis bilangan. Nah, ini kamu lihat garis bilangan, ya. Pada garis bilangan, ya, 3 ditambah 7, ya. Coba ada yang tahu berapa 3 tambah 7 itu jawabannya? Iya, 3 ditambah 4 itu adalah 7. Ya, sekarang, ya, 3 ditambah 4 itu kita buat dalam garis bilangan, ya. Jadi buat dulu garis bilangan. Sekarang kamu lihat. Ini angka 0. Angka 0 ini tidak negatif, tidak positif. Jadi bilangannya itu adalah netral, ya. Jadi tidak berpihak ke positif, tidak juga bernilai negatif. Jadi menjadi pembatas ini antara bilangan positif dengan bilangan negatif. Coba dari 0 semakin ke kanan nilainya semakin, ya, semakin besar. Kalau dari 0 semakin ke kiri nilainya semakin, ya, semakin kecil. Angkanya besar tapi negatif, berarti nilainya semakin kecil. Iya, betul, ya. Ya, selanjutnya, ya, silahkan kalian halaman 20. Sudah ketemu? Ya.
Jadi itu kamu lihat contoh 1.10 ya. Kemudian contoh 1.11, kemudian contoh 1.12, contoh 1.13 ya. Dan terakhir contoh 1.14 ya. Ya. Coba sekarang kita peragakan atau kita demonstrasikan. Kalau sudah kamu baca ya, kamu pahami, kita ikuti langkahnya ya. Jadi cara memperagakannya itu dengan mengikuti langkahnya ya. Ya, untuk 1.10 coba ya, jadi di tengah saja ya. Jadi peragakannya di tengah saja ya. Coba silakan. Siapa kelompok mana yang akan maju? Ya, silakan ya. Ya, silakan maju ke depan. Diperagakan ya. Ya. Kemudian untuk contoh 1.11 ya, untuk contoh 1.11 dan 1.12, kemudian 1.13, 1.14, silahkan kalian cari jawabannya itu ya sesuai dengan pertanyaan daripada soal tersebut ya. Kemudian nanti kita akan diskusikan ataupun nanti kita akan presentasikan hasilnya. Setelah selesai dipresentasikan, yang tadi itu sudah kamu buat ya ke dalam lembar jawaban, nanti akan dikumpulkan dan itu akan Bapak nilai ya. Ya, silakan. Coba sama-sama semuanya itu aktif ya, aktif berdiskusi. Ya. Kalian pergunakan alat peraganya itu untuk mengetahui hasil daripada soal tersebut ya. Kemudian ini LKPD ya. Di LKPD silakan kelompok 1, kelompok 2 dibagikan sesuai dengan anggotanya masing-masing. Ya. Kemudian pada LKPD tersebut ya, silakan kalian lihat yang mana di situ ada tugas yang harus kalian selesaikan ya. Ya, silakan dikumpulkan yang tadi ya, karena ya silakan dikumpulkan ke depan ya. Ya. Ya, silakan kalian kerjakan yang ada di LKPD ya, diskusikan kelompoknya. Yang mana di LKPD itu tentang penjumlahan bilangan bulat ya, penjumlahan bilangan bulat, yang mana di situ soalnya silakan kalian pahami, berdiskusi dengan temannya, lalu silakan kalian isikan hasil daripada pencarian kalian, pengoperasian kalian di kolom yang sudah disediakan di situ. Ya, jadi untuk hari ini ya, syukur alhamdulillah, jadi kegiatan pembelajaran kita ini sudah sesuai dengan apa yang
Ya, jadi mari dalam kesempatan ini coba kita simpulkan dulu ya. Ya, kita simpulkan dulu pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Ya, coba siapa yang akan menyimpulkan yang pertama? Oh ya, ya silakan Denny ya. Ya, jadi yang pertama kesimpulannya pada hari ini kita belajar tentang operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian yang kedua, ya coba kesimpulannya. Iya. Jadi pada kesimpulan yang kedua pada hari ini ya kita sudah berdemonstrasi dalam mencari ataupun menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan peta pintar ya. Kemudian selanjutnya coba siapa? Iya. Jadi pada hari ini pun kita sudah memperagakan penjumlahan bilangan bulat ya dengan menggunakan garis bilangan. Jadi kita sudah berdemonstrasi dengan peta pintar dan juga dengan garis bilangan. Kemudian yang terakhir mungkin kesimpulan secara menyeluruh. Ayo. Iya. Jadi pada hari ini ya tentang penjumlahan ya. Jadi ada sifat komutatif dan ada juga sifat asosiatif. Yang mana komutatif itu adalah pertukaran nilai tempat atau pertukaran tempat saja, tapi tidak mengubah hasil. Kemudian asosiatif, ya, jadi asosiatif itu sifatnya pengelompokan, ya. Jadi untuk hari ini, coba kira-kira Bapak bertanya. Gimana setelah melakukan pembelajaran pada hari ini anak-anak? Apakah kalian merasa senang, bersemangat? Iya, senang dan bersemangat. Ya. Kemudian kira-kira pada hari ini, setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, ada tidak kesulitan kalian dalam belajar tadi? Oh iya, jadi tentang penggunaan alat peraga ya. Jadi secara tidak langsung di situ alat peraga itu kan ada beberapa macam. Yang mana alat peraga itu hanya sebagai alat pengantar. Yang mana dengan alat peraga tersebut ya diharapkan jadi kalian itu benar-benar seolah-olah memang berhadapan dengan benda yang sebenarnya ya. Jadi bukan sekedar menghitung angka yang kita anggap nilainya memang tidak ada. Jadi di sini kita anggap nilainya itu ada karena itu kita melakukan penghitungannya dengan menggunakan alat peraga ya. Jadi alat peraga. Kemudian garis bilangan, jadi kita menggunakan penggaris panjang. Kita buat di papan tulis. Kalau di buku kalian berarti itu akan kalian buat dengan menggunakan penggaris ya. Jadi menggunakan penggaris ya. Sejumlah kira-kira nanti bilangan yang akan kita jumlahkan ya. Ya, jadi
anak-anak ya, anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama mengakhiri kegiatan pembelajaran yang sudah kita lalui pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mari sama-sama kita tutup dengan doa. Ya, jadi kalau tadi Farel, sekarang silakan kepada Dani untuk memimpin doa penutup. Ya, kita sama-sama berdoa. Ya, ya, ya. Bapak akhiri